Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Dan spesial untuk hari ini kita sementara tidak membahas riset dulu atau penelitian dulu seperti biasanya. Karena ada momen yang spesial, yaitu sudah dilantiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kita tepuk tangan secara online. Nah, menarik kita membahas pemerintahan yang baru ini, terutama em, karena konteks kita atau bidang kita adalah pendidikan, maka kita akan fokus kepada yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentunya kalau dalam konteks pemerintahan ataupun politik, ya kita membahas lembaga-lembaga yang fokusnya adalah kepada pendidikan, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, saya mau bahas ini dulu. Jadi kemarin itu Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelumnya mereka juga sudah memanggil tokoh-tokoh atau sosok-sosok putra-putri bangsa yang dirasa layak menjadi menteri untuk mengisi kabinet mereka yang sekarang. Ya, kemarin udah banyak ya, kita lihat di berita-berita itu ada Raffi Ahmad yang kemarin bermasalah dengan doktor honoris causanya, terus Gus Miftah ya, itu tokoh agama yang kontroversial. Siapa lagi? Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia. Terus siapa ya? Banyak lah ya. Anies Mata, ketua ketua umum Gelora yang sebelumnya adalah ketua umum PKS ya, menjadi wakil menteri luar negeri. Banyak gitu ya, menarik itu kalau Anda suka dengan politik dan suka dengan apa ya, ya ini transisi pemerintahan baru itu menarik ya untuk kita amati. Nah, eh, wong wakil presidennya aja ini menarik ya. Si Mas Gibran ini kan seumuran dengan saya lah kira-kira. Tapi beda kasta. Dia wakil presiden, kita mah rakyat biasa. Nah, saya akan membahas ini terutama, jadi kalau kemarin kan masih selentingan-selentingan, kita belum tahu orang-orang ini nanti akan menjadi menteri apa atau menduduki posisi apa gitu di kabinetnya Pak Prabowo. Dan kemarin sudah diresmikan setelah dilantik malamnya Pak Prabowo mengumumkan nama-nama ini ya, dan sudah resmi. Nah, ini banyak mungkin kita beberapa kita sebutkan. Ada Pak Budi Gunawan, ini kayaknya dari tentara, menjadi Menteri Bidang Politik dan Keamanan. Jadi sebelumnya Menko Polhukam itu kan jadi satu ya, yaitu dipegang oleh Pak Mahfud MD dulu ya. Nah sekarang dipisah. Ya, kabinet Pak Prabowo ini memang kabinet tergemuk ya sejak Orde Baru kayaknya. Kalau sebelumnya ya ada juga. Kemarin saya lihat-lihat di berita itu yang lebih gemuk lagi sebenarnya di zaman Pak Soekarno ya. Itu lebih gemuk lagi sampai 40 kementerian atau bagaimana ya. Tapi setelah Orde Baru, setelah Pak Soeharto itu dikecilkan, jadi nggak sebanyak yang sebelumnya. Nah,
di zaman Pak Prabowo sekarang itu menjadi sangat banyak sekali kementerian itu, akhirnya dipecah-pecah ya. Menko Polhukam itu dipisah. Jadinya Men Menko Pol apa ya? Man gitu ya. Menko Polman itu sendiri dan dipegang oleh eh, Pak Budi Gunawan. Saya nggak tahu backgroundnya, kayaknya bukan ini ya, TNI AD atau TNI AL gitu ya, atau AU. Eh, yang pasti Pak Budi kayaknya bukan di ini ya, bukan di Panglima. Panglima kemarin itu siapa? Saya juga lupa. Oke, terus untuk Menko Humham, Menko Humham, Imigrasi Kemasyarakatan. Nah, ini jadinya terpisah yang dipegang oleh Pak Yusril. Pak Yusril itu kemarin masih sempat jadi ketum PBB ya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Terus ini ada Pak Erlangga Hartarto, bekas ketum Golkar, ini Menko Perekonomian. Terus Pak Zulkifli Hasan sebelumnya Menteri Perdagangan naik menjadi Menko Bidang Pangan. Wah, ini ketum PAN. Pak Pratikno itu sebelumnya Mensesnek kalau nggak salah di zamannya Jokowi. Terus sekarang Menko PMK. Nah, ini naik tingkat nggak sih kalau bisa kita bilang ya. Ini Mas Agus. Ini kemarin juga baru sidang doktor. Ini selamat juga Mas Agus menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini Caimin sebelumnya menjadi cawapresnya Pak Anies, akhirnya kalah dan direkrut ke dalam kabinetnya Pak Prabowo menjadi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Ini saya mungkin yang bidang-bidangnya masyarakat ya, saya kurang tahu ya, membawahi pertanian mungkin ya, Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ada banyak sekali nih teman-teman ya. Ini Pak Erik kembali lagi menjadi Menteri BUMN, Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Terus siapa lagi yang ini Pak Nasaruddin Umar ya, akhirnya menjadi Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Kemarin juga sempat menjadi Wakil Menteri Agama kalau nggak salah. Wakil menterinya siapa? Menak sebelumnya siapa? Yakut ya. Yakut Khalil Khomas itu. Nah, itu. Terus kita nanti membahas ini, teman-teman. Yaitu Pak Abdul Mukti ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebelumnya di zamannya Pak Jokowi ya, di periode kemarin itu kan Kementerian Pendidikan jadi satu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kemendikbud ya kan, Dikti jadi satu. Nah, ini sekarang dipisah. Kalau kemarin itu saya nggak tahu ya logikanya Pak Jokowi kenapa pendidikan dasar dan menengah dan Dikti itu dijadikan satu, saya nggak tahu juga. Tapi sekarang dipisah antara memang karena kabinet Pak Prabowo ini gemuk ya, jadi ingin mengakomodir banyak golongan. Ini Pak Abdul Mukti ini kan, Mukti apa Mukti ya, Sekjen Muhammadiyah. Entah apa beliau masih menjabat sebagai Sekjen Muhammadiyah apa tidak, nanti kita cek ya. Terus untuk Dikti, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu dipegang Pak Satrio Brojonegoro. Nah, ini menarik ya. Saya secara pribadi lebih suka begini, dipisah aja, dibedakan, karena orientasinya berbeda ya. Kalau dijadikan satu kayak kemarin itu rancu banget ya, bingung jadi. Si Nadiem Makarim ini aja dia cuma lulusan S2 ya, meskipun dari Amerika ya, dari Harvard kalau nggak salah. S2-nya, kalau S1-nya kan Brown ya. Nah, itu kan rasa-rasanya kurang pas untuk memegang kementerian, terutama yang ini ya, yang pendidikan tinggi itu aja. Nah, ini alhamdulillah Pak Prabowo mungkin selain mengakomodir itu ya, banyak kalangan ini dipisah gitu. Dan saya setuju dengan ini. Ya, secara kurikulum juga nggak bisa disamakan ya.
Karena itu tadi orientasinya atau luarannya itu berbeda gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita akan fokus kepada dua sosok ini dan juga dua kementerian ini, dan kita kira-kira ini apa istilahnya memprediksi kira-kira arah apa kepemimpinan beliau-beliau ini ya di kementerian ini kayaknya mau dibawa kemana gitu ya. Dan kemungkinan besar kurikulum merdekanya Nadiem ini nggak dipakai lagi. Kemungkinan besar ya, nanti makanya kita lihat ya. Ya, jadi kita akan membahas ini. Terus kemarin itu coba ya. Wakil menterinya siapa aja ya? Yang saya tahu kalau yang Wamen ini, sebentar ya, Wamen Dikti baru. Oh ini, ini Rektor UMM ya. Ya biasalah, kalau udah dipegang Muhammadiyah pasti yang direkrut orang-orang Muhammadiyah lagi ini. Yang kemarin dari Muhammadiyah itu siapa? Pak siapa? Muhajir ya. Pak Muhajir kayaknya nggak dipakai lagi nih. Oh ini Mas Raja ini akhirnya menjadi menteri. Kemarin jadi wakil menteri apa itu namanya? Agraria ya kalau nggak salah. Akhirnya naik level jadi menteri ya, menteri kehutanan. Meskipun PSI tidak masuk ke ke Senayan ya, tapi mungkin ya ada pertimbangan tersendiri ya. Yang dari PSI kayaknya cuma satu itu. Yang paling banyak ya dari Golkar. Nah ini Nusron Wahid ini. Nusron Wahid ini juga ketua PBNU, tapi politisi Golkar akhirnya jadi menteri ya. Ini Mutia Hafid juga jadi menteri. Kemarin dia juga wartawan Metro TV kalau nggak salah, yang sempat disandra oleh ISIS ya kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu. Wah ini Uda Fadlizon. Pak Fadli ini orang keturunan Minang juga ini. Akhirnya menjadi Menteri Kebudayaan. Nah ini nih Kemendikbud itu juga kebudayaan itu dijadikan kementerian tersendiri ya. Ini dipegang Pak Fadlizon. Meskipun jadi bingung ini Menteri Kebudayaan jadi apa ya? Dan kayaknya agak rancu dengan nanti ini Menteri Kementerian Pariwisata ini. Ya enggak? Karena kan kalau di pariwisata kan kebudayaan itu dipromosikan gitu. Agar nanti melalui turisme, melalui pariwisata. Nah, kalau kebudayaan aja gimana ya? Mungkin hanya untuk melestarikan gitu ya, kebudayaan-kebudayaan. Ya gitulah. Nah, ini Bang Bahlil ya. Ini teman-teman yang belum nonton konten saya di YouTube tentang Bang Bahlil silahkan ditonton ya. Nah, ini akhirnya kembali lagi menjadi Menteri ISDM. Ini ketum Golkar ya. Banyak ini Golkar, ini di sini semua nih. Agus Gumiwang menjadi Menteri Perindustrian, kayaknya kemarin juga Menteri Perindustrian ya. Jadi 4 orang aja udah Golkar ini. Yang jelas, ini mohon maaf ya, Bu Mega, yang PDI kayaknya nggak ada. Bekas PDIP ada ini, Marwara Sirait jadi Menteri Perumahan Rakyat. Wah, ini Sekjen PBNU. Nah, ini juga ya, kalau udah jadi menteri sama dengan ini Pak siapa tadi Abdul Mukti ya, Sekjen Muhammadiyah, ini Sekjen PBNU, sama-sama di Kabinet Merah Putih, tapi kayaknya masih tetap menduduki sekjen di organisasinya masing-masing ya. Ya, biarinlah ya. Kita fokusnya ke Kementerian Pendidikan saja teman-teman ya. Meskipun saya kalau disuruh membahas tentang politik ini juga saya suka. Oke, kita fokus ke Pak Abdul Mukti, terus Pak Satrio Brojonegoro. Kita lihat profilnya dulu ya. Dan mungkin kita bisa melihat latar belakang beliau berdua ya. Ini tadi ada yang bertanya, coba siapa ini?
Marki Cobi, Bang nggak tertarik bahas kasus oknum guru besar menggunakan jurnal predator untuk promosi? Boleh lah, ya nantilah. Itu saya bahas di apa di konten Kata Uda Fikri ya. Jadi kan saya buat konten itu ada dua. Yang ini khusus kelas peneliti yang berbasis laptop. Terus kalau yang Kata Uda Fikri itu ya ocehan saya lah ya. Ocehan saya atau tanggapan saya tentang topik-topik terkini ya. Nanti boleh. Kalau kemarin kan saya terakhir membahas tentang doktor honoris causanya siapa, Raffi Ahmad. Terus yang terakhir ini adalah tentang gelar doktor atau kuliah kilat ala Bahlil Lahadalia ya. Kuliah S3 cuma 1,8 bulan. 1,8 tahun ya. Jadi 1 tahun 8 bulan atau 3 semester lebih. Nah, itu ada ya. Nanti mungkin bolehlah kita bahas. Sebenarnya saya udah pernah bukan membahas guru besarnya ya dengan jurnal predatornya ya, tapi saya membahas tentang ini apa ini namanya krisis etika dosen-dosen yang nebeng publikasi kepada mahasiswanya itu sih. Nantilah mudah-mudahan apa saya ingat dan saya bahas juga ya. Banyak itu saya banyak sebenarnya yang mau saya jadikan konten ya. Kemarin juga rame tentang guru gembul yang dirujak habis-habisan sama Nuruddin itu tentang apa ini guru gembul kan meyakini bahwa akidah atau keyakinan tentang ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan gitu kan. Terus apa diserang habis-habisan lah ya sama orang-orang yang dari kanan lah apa istilahnya kalangan kanan ya atau yang terlalu islamis lah gitu kira-kira. Itu juga saya rencana mau buat konten tentang itu. Herman Syafi'i, emang bagus dipisah gini, kalau digabung terlalu luas cakupannya. Betul sekali, saya juga setuju. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, kita ini kita melihat profil dari Pak Abdul Mukti ya. Nah, ini Pak Abdul Mukti. Ini pertama kalinya beliau menjadi menteri ya. Sebelumnya kan Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi itu selama rezim Jokowi dia menjadi menteri, cuma gantian ya posisinya. Awalnya dia di Menteri Pendidikan kalau nggak salah, pernah nggak ya? Terus akhirnya jadi menteri apa gitu ya, PMK itu kalau nggak salah. Nah kita lihat dulu ya. Jadi Pak Abdul Mukti itu di diangkat oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, selamat bergabung juga teman-teman yang di Instagram. Ini saya juga sambil live di Instagram teman-teman ya. Mungkin karena teman-teman yang di Instagram itu nggak punya TikTok, jadi ya kita akomodasi ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Tapi mungkin Anda tidak bisa melihat layar nanti ya. Jadi seperti ini. Ada kelihatan nggak nih? Nah, ya, jadi lebih jelasnya sebenarnya di TikTok ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa lihat apa ini namanya layarnya ya. Tapi nggak apa-apa, begini pun juga boleh. Oke, ini kenapa layarnya begini ya? Cancel. Oke, apa? Oh ini ada komen dari BMMMVU. Semangat terus Pak untuk keadilan. Salam dari Balikpapan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas ucapan semangatnya. Oke teman-teman, jadi
akhirnya Kementerian Pendidikan itu dipisah. Yang awalnya Kementerian Pendidikan Budaya dan Kemendikbud Dik ya, Pendidikan Tinggi itu jadi satu, sekarang dipisah lagi oleh Pak Prabowo, dan dipisahnya menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kedua Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, terus Kementerian Kebudayaan. Kalau kebudayaan udahlah ya, ini ya memang sebenarnya agak rancu sih, ini tugasnya apa ya Kementerian Kebudayaan. Kalau kemarin dijadiin satu kan maksudnya agar kebudayaan itu juga masuk ke ranah pendidikan untuk diajarkan gitu. Nah ini sementara yang kebudayaan tidak saya bahas. Kita membahas tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini sebenarnya untuk ini ya teman-teman, kalau mau melihat pembagian bidang-bidang pendidikan itu Muhammadiyah bagus ya. Muhammadiyah itu sudah tertata dia. Coba kita lihat ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ininya ya, bukan lembaga, apa istilahnya ya. Bentar ya teman-teman. Ini wadidau semoga dihapus zonasi dan ada lagi UN. Kayaknya sih akan ada UN lagi kayaknya ya. Kalau lihat ini siapa Pak Abdul Mukti ini kan memang ya orang pendidikan dan dari Muhammadiyah. Dan menteri-menteri pendidikan dari Muhammadiyah itu ya dari dulu selalu mengadakan UN ya. Gitu. Kayaknya nanti kita lihat ya. Cuma saya mau bilang ini ya. Kalau di Muhammadiyah itu, ini coba majelis-majelis otonom. Mana ya? Bentar ya. Muhammadiyah Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ya, jadi majelis-majelisnya itu sudah tertata nih ya. Jadi di Muhammadiyah itu untuk pendidikan yang membawahi pendidikan terutama ya sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, yang di level ini dasar dan menengah itu ya dikelola oleh ini Majelis Dikdasmen dan PNF. Pimpinan dulu pendidikan non formal itu juga jadi satu dengan ini ya Dikdasmen. Nah, ya karena memang menteri pendidikannya dari Muhammadiyah, jadi tata kelola kementeriannya itu disesuaikan atau mengikuti Muhammadiyah gitu ya. Dan ini bagus, dan menurut saya kita tiru aja, ngapain harus buat-buat yang baru. Kayak kemarin dijadiin satu, aduh amburadul semua. Jadinya nggak efektif ya. Nih terkait teknis mah bisa diatur, tapi emang ini orang Indonesia kalau nggak dipaksa belajar nggak akan mau. Ya gimana ya, kita orang Indonesia ini memang terlalu banyak ya. Kita 280 juta loh. Dan kalau kemarin itu kan kata Nadiem ya, atau siapa yang bilang itu, kurikulum merdeka itu meniru Finlandia gitu, yang disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan yang terbaik gitu kan. Tapi aduh gimana, pertama itu klaim ya, siapa ya, kita perlu mempertanyakan itu, siapa yang mengatakan sistem pendidikan Finlandia itu adalah sistem pendidikan terbaik di dunia, itu siapa? Itu dulu ya. Itu kalau kita berpikir kritis itu seperti itu loh.
Jadi ya sumbernya itu kita cari. Nggak bisa asal-asalan kita terima. Oh, yang terbaik di dunia. Ya kata siapa dulu gitu, ya nggak? Nah, jadi itulah ya banyak banyak kesimpang siuran, terus apalagi aduh gimana ya. Nah, di Makarim ini bukan ahli di bidang pendidikan, itu loh masalahnya. Itu saya sangat menyayangkan itu Jokowi itu di situ ya. Jadi kalau kalau mengangkat menteri itu asal-asalan gitu Jokowi itu. Tapi kalau di dalam hal politik saya akui ya Jokowi itu hebat ya, orang Solo gitu kan. Si siapa Soeharto itu kan juga orang Solo. Makanya dia bisa berkuasa sampai berapa tahun? 32 tahun ya. Nah, jadi orang Solo, orang Jawa itu memang kalau ngomong politik wah hebat-hebat ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Eh apa? Kalau Muhammadiyah itu sudah tertata seperti ini ya. Yang namanya apa ini namanya bidang-bidang atau sekolah apa kok sekolah. Jadi yang mengurus pendidikan dasar menengah itu dan juga non formal itu ada sendiri majelisnya. Ini kan kayak kementeriannya gitu ya yang ada di Muhammadiyah. Dan ini ketika dulu menteri pendidikannya Muhammadiyah sudah seperti ini juga ya. Jadi diadopsi, tinggal di apa ya diadopsi aja dialihkan ke Kementerian Pendidikan. Oke, terus di Muhammadiyah itu juga ada Majelis Pendidikan Tinggi. Nah, gitu. Nah, ini dijadiin satu ya, yaitu Majelis ini Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Nah, ini jadi satu ya. Jadi riset, maksudnya riset ya. Menristek Dikti itu jadi satu. Kalau yang sekarang namanya apa ya? Yang coba siapa itu namanya? Menteri Pendidikan Tinggi yang sekarang ya. Oh ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains. Oh ini Satrio Sumantri Brojonegoro. Oke. Ini bentar ya. Nah, ini terima kasih tap-tapannya. Ya. Kalau dalam konteks manajemen pendidikan, ini mohon maaf sekali ya untuk pihak-pihak yang lain. Itu Muhammadiyah memang menurut saya nomor satu. Bagus, manajemen pendidikannya bagus. Dan apa kita harus akui lah ya. Jangan nggak perlu kita apa sentimen organisasi nggak perlu. Dan sekolah-sekolah dan kampus-kampus Muhammadiyah kan udah banyak banget ya dan teruji. Mana tadi ini ya Pak Sumantri ini kayaknya dosen UI kalau nggak salah. Oh ini ya, oke. Dan Pak Satrio ini anak dari Menteri Pendidikan zaman Orba kalau nggak salah. Ya, coba kita lihat di sini. Oh ini ya, ya. Nanti kita juga ke profil beliau ya, teman-teman. Kita ke Pak Abdul Mukti dulu ya. Oke, jadi pahami nanti kalau saya memperkirakan arah kepemimpinan apa ini Pak Abdul Mukti di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu tidak akan jauh dengan arah ini ya Majelis Dikdasmen dan PNF-nya Muhammadiyah. Kayaknya nggak akan jauh dari situ. Nah gitu. Kenapa kok kita perlu melihat background dari seseorang? Tujuannya untuk itu ya. Apa untuk melihat ke depan gitu kan. Jadi kemarin saya apa atau tadi ya, tadi saya lihat saya kan sering komen-komen di akun Instagram berita-berita gitu ya. Dan saya bilang begini, di live TikTok saya nanti ya atau hari ini saya akan membahas sosok-sosok ini ya kita lihat latar belakangnya. Tujuannya bukan untuk apa, bukan untuk menjatuhkan loh. Gimana ya? Ini kan kalau di dalam Al-Qur'an li ta'arufu itu seperti ini yang betul.
Ya apa enggak? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Saling mengenal itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Ini kok saya malah diejek-ejek ya sama entah itu buzzer atau siapa, saya nggak tahu. Pokoknya gitu. Oh ya, tolong bongkar juga ya safety tank saya gitu. Terus, oh kalau anak abah itu emang kayak gini ya, apa sentimennya nggak selesai-selesai dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan masalah sentimen. Aduh, ini kalau buzzer saya maklum lah, buzzer itu tujuannya emang kayak gitu, menjatuhkan akun-akun yang apa, yang asli, yang ada orangnya gitu ya, apa, untuk menggiring opini publik, itu yang namanya buzzer. Tapi kalau kalau ada yang terpengaruh dengan apa, cuitan atau komen-komen buzzer itu juga aduh, kasihan sebenarnya kita, tapi ya udahlah. Jadi kita tujuannya adalah pertama dita'arufu, ya kan, biar mengenal siapa sih beliau-beliau ini. Terus, ya boleh juga kita mengira-ngira kenapa kok beliau diangkat atau dipilih oleh Pak Prabowo menjadi menteri, ya enggak? Ya itu namanya konsep, representasi, ya enggak? Kalau, kita tahu istilah atau konsep representasi, ya itu jelas lah, apa, pemimpin apalagi presiden, dia ingin merangkul sebanyak-banyaknya gitu ya, kelompok masyarakat. Dan Muhammadiyah itu kan nilai nilai jualnya kan nggak sembarangan ya Kak. Jadi ya dari Muhammadiyah ada, dari NU juga ada, dari semua kalangan lah. Yang dari Papua itu siapa itu, Natalius Pigai itu kan juga ada gitu. Jadi harus ada. Kalau nggak gitu nanti ada yang protes nanti. Nah, jadi tujuannya begitu. Dan selanjutnya kita juga mengira-ngira arahnya nanti kemana. Nah, kita tidak akan bisa menentukan arah kepemimpinan seseorang kalau tidak melihat latar belakangnya dulu gitu loh maksudnya. Ini dikit-dikit udah langsung menyerang gitu. Yang diserang pun apa, cara menyerangnya pun sangat rendahan banget ya. Ada yang bilang sotoy lah, apa, blog dan seterusnya ya. Tapi itu biarlah ya, namanya juga netizen yang SDM-nya rendah maka kayak gitu rata-rata. Oke. Jadi pertama, Pak Abdul Mukti ini adalah sekjen ya, sekjen. Coba saya penasaran, Pak Abdul Mukti kira-kira akan tetap menjadi sekjen apa enggak? Ada keterangannya enggak ya? Ya, kalau enggak sekjen ya sekum gitu. Hmm, enggak ada ya. Oke, enggak ada keterangannya. Tapi kayaknya beliau tetap jadi sekjen Muhammadiyah ya, meskipun menduduki apa, posisi kementerian ya di kabinetnya Pak Prabowo. Oke, kita lihat profil beliau, teman-teman. Prof. Dr. Abdul Mukti MED, lahir 2 September 1968, adalah seorang cendekiawan Islam Indonesia. Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Pendidikan dasarnya ditamatkan di Kudus, Jawa Tengah ya, pada tahun 1986. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 1991. Kemudian ia mengenyam dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Flinders, Australia Selatan pada tahun 1996. Oke, jadi beliau alumni luar negeri teman-teman ya. Ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah dan merupakan guru besar di kampus tersebut. Oh, guru besar di UIN ya, berarti dosen di UIN. Oke, ya. Jadi luar biasa ya. Memang beliau juga bidangnya pendidikan. Abdul Mukti merupakan alumni Madrasah Ibtidaiyah Manaiful Ulum
kemudian melanjutkan sekolahnya di Madrasah Sanawiyah, oke, MI, terus MTS negeri, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri. Wah, ini sama dengan saya. Saya dulu SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri di MAN. Meskipun sebelumnya SD SMP itu di sekolah umum ya, SD SMP. Cuma nanti S2-nya di IAIN ya. Nah, ini mirip dengan beliau. Ini mudah-mudahan saya ke depan bisa jadi menteri juga kayak kayak beliau ya. Oke, ya School of Education. Jadi bidang beliau betul-betul di pendidikan. Mohon maaf ini beda dengan Mas Nadiem. Bukan di pendidikan ya, Mas Nadiem ini. Terus apalagi ya karena beliau pimpinan Muhammadiyah ya sering diundang kemana-mana ini. Salah satunya ke University of Birmingham UK. Tercatat sebagai ya panjang ya. Sebelumnya juga Sekjen PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Terus beliau juga menjadi ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Nah, beliau juga sebelumnya menjadi sekretaris Majelis Dikdasmen, ya kan? Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, panjang ya. Saya juga sering melihat Pak Mukti ini di acara-acara seminar dan seterusnya. Beliau ini humoris banget. Jadi jarang-jarang ya. Ini mohon maaf ini. Jarang-jarang ada pimpinan Muhammadiyah yang humoris ini. Tapi cocok ya. Jadi kalau di NU itu kan hampir rata-rata pimpinan NU dan juga kiai-kiai NU itu humoris ya. Nah ini ada Muhammadiyah yang ke NU-NU-an ya. Yang bernama Pak Abdul Mukti. Jadi teman-teman secara latar belakang Pak Abdul Mukti ini sangat berkompeten ya, terutama di bidang pendidikan dasar dan menengah. Ya kita berharapnya karena beliau juga alumni luar negeri ya, terutama Australia, kayaknya kemungkinan pemikiran beliau juga tidak jauh dari pemikiran Barat nanti kemungkinan. Dan dalam konsep pendidikannya juga nanti nggak jauh dari situ. Oke, Novendra Reza, bisa jadi Mas, menteri apa cocoknya Mas kalau nanti jadi menteri? Menteri Pendidikan mungkin Mas, agar pendidikan Indo lebih berkualitas. Amin. Ya. Terima kasih ya Mas Novendra Reza. Ya, kemungkinannya seperti itu. Nah ini, beliau secara keilmuan merupakan ini guru besar di bidang pendidikan agama Islam, PAI ya. Jadi kemungkinan besar nanti arah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang akan beliau ciptakan nanti ya. Kita ini mengira-ngira saja ya. Dan kita kan tidak tahu ya. Ini akan jadi seperti apa. Tapi setidaknya yang bisa saya katakan atau prediksikan kemungkinannya nanti arahnya juga tidak jauh dengan pendidikan agama Islam. Jadi apapun itu mata pelajarannya, itu harapannya ada nilai-nilai agama di dalamnya. Kemungkinannya seperti itu. Dan yang pasti setelah dilantiknya Pak Prabowo dan terpilihnya menteri-menteri ini menandakan runtuhnya kurikulum merdekanya Nadiem Makarim. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Periode berikutnya Mendiknya Dr. Tirta. Biar kualitas sekolahnya rata. Oh, kurang pas. Dr. Tirta itu bukan orang pendidikan. Susah ya. Gimana ya? Kalau bukan di bidangnya dijadikan diposisikan di posisi itu kayaknya kurang pas ya, Mas Hakim. Jadi saya ya sesuaikanlah orang itu dengan bidangnya. Kalau nggak sesuai janganlah, nanti amburadul jadinya. Oke.
Gitu ya teman-teman ya, kira-kira arah, kepemimpinan Pak Abdul Mukti itu kayaknya seperti itu. Nanti kita lihat gebrakannya. Apakah nanti UN, ujian nasional akan dikembalikan lagi, ya diadakan lagi. Dan kurikulumnya kira-kira kurikulum yang seperti apa? Apakah tetap kurikulum merdeka seperti Nadiem Makarim atau tidak? Ya, kita lihat. Oke, itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang kita melihat profil apa ya? Oh ya, kalau nggak salah di ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini ada bentar ya teman-teman ya. Ada wakil menterinya. Alah, kok nggak mau ini? Susah banget nih. Bentar ya. Kayaknya lagi error. Alah, dah, biarin lah. Lukman Hakim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul sekali. Ya, atau istilahnya uh, pilihlah orang itu sesuai dengan bidangnya. Oke, kita masih membahas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan saya begini teman-teman, kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu kan tidak bisa disamakan dengan kurikulum pendidikan tinggi, itu nggak bisa. Karena orang-orangnya aja beda. Secara psikologi ya, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dengan remaja ataupun anak muda di perguruan tinggi itu kan beda. Kalau kurikulumnya disamakan, jadi kan aneh ya. Sementara orangnya berbeda, targetnya berbeda. Di luar negeri sekalipun kurikulum pendidikan tingginya tidak sama dengan kurikulum sekolah ya. Kapan-kapan kita bahas kurikulum yang ada di luar negeri ya. Ini kebetulan saya juga mempelajari kurikulum teman-teman di berbagai negara. Oke, ini nggak bisa dipindah ini. Bentar teman-teman. Kenapa nggak bisa dipindah ini? Bentar ya. Nah, begini aja. Karena nggak bisa dipindah, jadi oke, nggak apa-apa. Wakil Menteri Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah. Siapa ya orangnya? Fajar Riza Ul Haq, Ketua LKKS PP Muhammadiyah. Oh ya. Oke, ada dua ya teman-teman. Wakil menterinya. Dan ini kayaknya pertama kali dalam sejarah ya. Setiap menteri, wakil menterinya banyak. Kemarin kalau nggak salah Wamenlu itu lebih banyak lagi. Ada 3 atau berapa itu. Nah, ini Fajar Rizaul Haq. Oh, dulu pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Muhajir Effendi. Kayaknya ini pengurus Muhammadiyah kayaknya. Dan staf khusus. Oke. Oh, ini Fajar Riza merupakan ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis. Ya, orang Muhammadiyah ya. Coba kita lihat profil beliau. Gimana ini? Fajar Rizaul Haq. Nah, ini. Oh, internet personality juga ya. Oh, ini. Oke,
sudah ada Wikipedianya. Dr. Fajar Rizaul Haq lahir 1 Februari 1979. Ya, masih muda, masih 40-an tahun. Merupakan penulis buku dan intelektual Indonesia yang pernah menjadi ketua umum pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo. Oke. Ya, ia dikenal sebagai staf khusus Menteri Pendidikan ya era Muhadjir Effendi. Orang Muhammadiyah ya pasti ya. Yang diminta kalau staf khusus pasti ya sesamanya lah ya, sesama golongannya. Kalau dia orang Muhammadiyah ya dia nyarinya yang dari Muhammadiyah juga. Kalau NU dimintanya juga dari NU. Oke, dia bidang pendidikannya adalah agama Islam, pendidikan agama Islam. Oke. Dan ya alumni Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Sabrani. Ya, Sabran. Melanjutkan pendidikan di UGM, Religious Studies ya. Berarti agak nyemplang dikit ya, yang awalnya pendidikan agama Islam pindah ke Religious Studies. Ya, menurut saya sih kurang pas ya. Terus S3-nya di UGM. Bidangnya apa ya? Oke, nggak apa-apa. Ia mengikuti Chevening Fellowship ke University of Birmingham. Oh, pernah juga mengikuti mungkin semacam short course ya ke Inggris. Dan apalagi ini pernah ke Australia juga. Ya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Inilah Mas Fajar Rizaul Haq ya, yang menjadi Wakil Menteri Dikdasmen berarti ya, sama dengan Muhammadiyah kalau disingkat. Itu yang pertama. Terus Wakil Menteri yang kedua adalah ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi presiden dan wakil. Ada suaranya ternyata. Atip Latiful Hayat. Oke, coba kita lihat ada nggak ini backgroundnya. Oh, dosen ya, dosen di Unpad Universitas Padjadjaran. Oke, kita lihat profilnya. Sini juga udah ada di Wikipedia. Mau yang mana? Laman aslinya laman websitenya Unpad atau Wikipedia? Wikipedia kayaknya masih sedikit ya. Coba Wikipedia sebentar ya. Prof. Atip Latiful Hayat lahir 28 Juli 1964. Seorang aktivis, intelektual, dan ulama. Wah, ternyata beliau juga ulama. Ya lulus dari Fakultas Hukum. Aduh, ini beliau bidangnya hukum loh. Jadi wamen pendidikan. Gimana kira-kira ya? Oke, nggak apa-apa deh ya. Kita ikutin saja dulu. Ya, S1-nya hukum di Unpad. Terus S2-nya di hukum juga di Monash. Ia mendapatkan gelar juga PhD di Monash juga. Nah ini blunder nih menurut saya. Oh ternyata beliau merupakan wakil ketua umum Persis. Oke, masa jihad. Wah. Oke. Ya jadi Pak Atip Latiful Hayat ini kayaknya perwakilan Persis kayaknya. Cuma ya itu sih bidangnya kayaknya nggak sesuai nih Pak Prabowo ya. Pak Atip ini hukum ya, tapi dijadikan wamen pendidikan dasar dan menengah. Ini jadi agak blunder sih menurut saya. Oke, apa kita ikutin saja dulu. Saya nggak tahu nanti Pak Atip itu gimana kontribusinya ya, karena bidangnya hukum ini yang jadi permasalahan. Kalau Mas Fajar tadi masih bidangnya pendidikan ya, di S1-nya tapi.
S2, S3-nya kayaknya bukan pendidikan, lebih ke studi keagamaan gitu. Tapi nggak apa-apa. Coba kalau yang di Muhammadiyah Dikdasmen ini siapa aja ya? Zamroni, Suyanto, Sungkowo, Prof semua ini. Abdullah Mukti. Ya banyak ya. Intinya saya sih memprediksi nanti arah kebijakan ataupun model kepemimpinan Pak Abdul Mukti di Kementerian Dikdasmen Pak Prabowo itu nanti tidak jauh dengan Dikdasmennya Muhammadiyah. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan nanti zonasi juga tadi ada yang bilang zonasi itu dihapuskan saja. Sebenarnya zonasi itu maksudnya baik ya. Tujuannya agar ada sebaran yang rata gitu ya. Jadi berdasarkan lokasi. Dan saya sebenarnya begini teman-teman, kalau gimana ya? Kalau mau ngomong sekolah favorit dengan sekolah yang tidak favorit. Kalau ada sekolah favorit artinya yang lain itu kan tidak favorit namanya. Ya enggak? Dan itu saya agak apa ya? Kurang sesuai ya istilah sekolah favorit itu ya. Sekolah favorit itu kalau menurut saya, kenapa kok bisa favorit? Karena kan fasilitasnya lengkap. Ya enggak? Terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua kualitas gurunya itu juga bagus. Ya enggak? Terus yang ketiga, mungkin kebetulan alumni dari sekolah itu masuk ke kampus-kampus yang terbaik, yang bagus gitu kan, atau menjadi tokoh atau menjadi orang penting di kemudian hari. Itu yang biasanya menjadi tolok ukur dari sekolah favorit kan itu ya. Dan itu menurut saya ya di satu sisi bolehlah orang-orang akhirnya karena 3 faktor itu mengejar agar anaknya bisa sekolah di situ. Tapi artinya kan ada kesenjangan di situ artinya, ya enggak? Kalau ngomong fasilitas, ya gimana ya, sekolah yang tidak favorit itu fasilitasnya rendah kan karena kurang dana gitu kan, kurang dana, terus apa lagi? Guru-gurunya juga pemalas atau gimana gitu ya, atau mungkin malah guru-guru ini kualitas guru-gurunya rendah itu karena gajinya rendah atau bagaimana, ya enggak? Jadi saya ingin membela lah sekolah-sekolah yang tidak favorit itu ya, untuk jangan terlalu tidak favoritkan gitu loh, karena semua ada penyebab gitu. Kalau ingin ya agar sekolah yang tidak favorit itu menjadi favorit ya dibantulah agar menjadi favorit ya, untuk fasilitasnya dibantu. Ini terutama kalau wali murid itu ada komitmen komisi apa namanya itu, saya lupa. Kalau yang dewan orang tua murid itu apa ya namanya ya, pokoknya adalah istilahnya itu ya, komite. Nah ini komite sekolah itu kan diisi oleh wali-wali murid gitu. Nah itu cobalah dibantu gimana caranya agar sekolah yang tidak favorit itu menjadi favorit gitu loh. Sekolah Katolik kenapa paling bagus udah ya karena jelas lah bantuan dana dari wali murid itu jor-joran gitu. Sekolah-sekolah, mohon maaf ya, sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik, dan sekarang ya kalau menurut saya sekolah yang non negeri yang masih lumayan itu kan sekolah Muhammadiyah. Itu harus diakuin itu. Ya, dimanapun itu. Ya, kecuali mungkin yang di daerah-daerah tertinggal ya. Remote areas itu kan ya maklum lah, mungkin kemampuan untuk mengumpulkan dana itu juga susah gitu ya. Ya, kalau mau sekolahnya bagus ya bantulah dengan dana ya. Nggak mungkin nggak tanpa dana. Itu ya. Itu yang di swasta. Kalau di negeri itu emang agak repot ya. Negeri itu kita nanti menggalang dana dari wali murid itu nanti disebut sebagai
pungli, pungutan liar gitu. Tapi di satu sisi dana dari pemerintah kan terbatas. Dari bos saja, bos itu ribet ya. Istri saya kebetulan juga guru ya. Bos bos itu ribet kenapa? Karena nanti harus berurusan dengan laporan pertanggungjawaban gitu ya. Apa itu namanya, laporan keuangan itu. Jadi serba repot gitu ya. Yang namanya sekolahan negeri ini. Makanya kalau sekarang ada universitas PTNBH ya, atau perguruan tinggi berbadan hukum, agar mereka ini bisa mengelola keuangannya sendiri, mungkin sekolah-sekolah itu juga di PTNBH kan juga lah. Bukan PTNBH ya, berarti apa? Kalau PT itu kan kampus, kalau sekolah berarti SBH, gitu mungkin ya, SNBH, sekolah negeri berbadan hukum, agar mereka bisa mengelola keuangannya sendiri, gitu kan. Itulah ya, jadi PR lah ini dari untuk Pak Abdul Mukti ya, gimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Oke, itu untuk pendidikan dasar dan menengah teman-teman. Kita lanjut ya kepada pendidikan tinggi sekarang. Kalau di Muhammadiyah kan ada ini namanya Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan ya. Di sini ada ya rata-rata profesor semua. Kalau Muhammadiyah itu memang didorong semua kadernya itu memiliki pendidikan tinggi sampai profesor gitu. Mantap lah kalau di Muhammadiyah ya. Cuma masalahnya Menteri Pendidikan tinggi yang sekarang itu bukan dari Muhammadiyah ya. Yang menjadi Menteri Dikti itu adalah ini, Prof. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, lahir 1956, Menteri Pendidikan sekarang ya, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang dibentuk sebelum menjabat sebagai menteri ia dikenal sebagai salah satu dosen di ITB. Ini orang ITB teman-teman ya. Kita lihat latar belakang beliau. S3-nya di University of California Berkeley. Nah, ini kampus Berkeley ini terkenal nih teman-teman ya. Terutama di zaman Orba, di zaman Soeharto, itu orang alumni Berkeley itu yang menjadi pemain ya, pemain ekonomi Indonesia dan seterusnya, politik Indonesia juga kalau nggak salah gitu. Ada istilahnya, coba ya, alumni Berkeley Orba, ada istilahnya kok dulu. Ini nih, mafia Berkeley. Julukan, coba ini menarik nih teman-teman. Ini mudah-mudahan ya Pak Satrio meskipun alumni Berkeley tidak jadi mafia. Nih coba sebentar. Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan pada tahun 1973. Wah, ini terutama yang membidangi ekonomi dan keuangan Indonesia pada zaman Soeharto. Yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA. Oh, kalian harus tahu ini CIA ini, Central Intelligence Agency Amerika, untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat. Ya, The Berkeley Mafia. Pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis penulis kiri AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts. Ya, saya kira ini bukan hal yang mengejutkan ya. Ya, Soeharto kan bisa menjadi presiden karena bantuan Amerika juga ya. Itulah kira-kira ya. Ini coba anggota dari mafia Berkeley adalah nih, bantuan Ford Foundation. Para menteri yang baru balik dari Amerika adalah ini yang menjadi dosen UI. Sementara Pak Satrio itu dari ITB. Siapa aja? Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini salah satu mafia Berkeley. Ini kalau nggak salah bapaknya siapa ya? Bentar ya.
Oh, bukan. Nah, ini orang tuanya Pak Satrio Brojonegoro ini Sumantri Brojonegoro. Nanti kita bahas ini. Sementara kita bahas mafia Berkeley dulu. Ini bapaknya Prabowo nggak sih? Ah, betul ini. Aduh, ternyata bapaknya Pak Prabowo ini adalah mafia Berkeley nih, teman-teman. Ya betul Mas, kayaknya bisa dibuat judul tesis ya Mas. Pengaruh motivasi kompetensi terhadap kepuasan kerja guru dan implikasinya terhadap kualitas murid. Langsung A ini nilai tesis ya Mas. Oh, ya betul sekali. Menarik ini, menarik. Banyak hal menarik yang bisa kita jadikan topik penelitian teman-teman. Oke, jadi ternyata pemimpin dari mafia Berkeley itu adalah ayahnya Pak Prabowo ya teman-teman. Dan ya privilege-nya luar biasa nih Pak Prabowo ini. Oke, ya silakan nanti dibaca sendiri teman-teman. Terus Wijoyo Niti Sastro, ini siapa ini? Politisi Indonesia yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Wah, luar biasa. Sempat menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan. Para anggotanya Emil Salim. Waduh, Emil Salim ini ternyata mafia, teman-teman. Almarhum, teman-teman ya. Dia sudah meninggal. Terus siapa? Muhammad Sadli, Ali Wardana, JB Sumarlin, Doro Jatun Kuncoro Jakti. Ini betul-betul mengejutkan. Tapi mereka adalah dosen UI ya. Balik lagi ke Pak Satrio, ya Pak Satrio itu alumni Berkeley juga, University of California, Berkeley. Wah, publikasinya lumayan banyak ini, 99. Ya, gimana ya, publikasi orang-orang di bidang teknik itu memang banyak memang ya kalau di bidang teknik itu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena mudah atau bagaimana ya. Orang-orang teknik ini mungkin tidak begitu ini ya ketat dalam mereview artikel atau bagaimana, saya kurang tahu, kayaknya sih begitu ya. Beda dengan kami di bidang humaniora, di bidang sosial itu bahasa artikel itu sangat diteliti sama editor jurnal dan nggak mudah untuk bisa terbit di jurnal-jurnal sosial itu. Nah, kalau di teknik mungkin yang penting kita punya temuan baru gitu mungkin bisa. Oke, ternyata ini teman-teman. Nih ya, jadi beliau ketika menjadi ketua jurusan Kajur Teknik Mesin ITB, beliau mengawali ini implementasi proses yang disebut dengan self evaluation. Belakangan proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal. Self evaluation, evaluasi diri gitu mungkin ya. Nah, ini saya kurang tahu maksudnya. Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi ini BHMN ya atau PTNBH sekarang. Oh, ini ternyata ini yang nulis riwayat hidup beliau ini kayaknya kurang pintar nulis ini. Kok tiba-tiba di bawah sudah sebagai Direktur Jenderal. Jadi beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Dikti, gitu loh. Kapan beliau menjadi Dirjen Dikti ini? Nah ini nih, 1999. Pernah menjadi Dirjen Dikti. Direktur Akademik Dirjen Dikti. Jadi bukan dirjennya, tapi direkturnya ya, salah satu direktur di bawah kedirjenan. Nah, lahirnya di Delft, Belanda ya. Jadi bapaknya memang bukan orang sembarangan ini ya. Nanti kita lihat Pak Sumantri Brojonegoro ini. Ya, yang pasti beliau ini bidangnya bukan bukan pendidikan ya.
tapi teknik mesin. Jadi kira-kira arah kepemimpinan beliau nanti di Kemendikti ini ya, saya gimana ya? Mungkin ya nggak jauh dari bagaimana beliau menjadi dosen atau pimpinan di ITB mungkin ya. Ini di sini penjelasannya beliau hanya pernah menjadi kajur teknik mesin. Jadi belum pernah ya, belum pernah menjadi rektor kayaknya. Nah, ini mungkin kekurangannya di situ sih ya. Kalau menurut saya yang pantas menjadi Menteri Pendidikan Tinggi itu kalau bisa rektor. Karena rektor itu yang tahu ya bagaimana pengelolaan perguruan tinggi minimal ya. Nah, ini di sini tidak ada penjelasannya, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Apakah Pak Satrio ini pernah menjadi rektor, mungkin di kampus swasta atau bagaimana? Arahnya saya nggak bisa melihat ya. Ya mungkin ya begitu-begitu saja mungkin ya. Atau mungkin beliau akan meningkatkan ini ke ranah risetnya mungkin ya. Jadi perguruan tinggi ini didorong agar meningkatkan riset mungkin ya. Tapi ini ya Pak Satrio ya, jangan dipaksakan kepada mahasiswanya ya. Kalau mau meningkatkan riset itu paksakan dosen-dosennya gitu loh Pak ya. Ini enggak mahasiswanya yang dipaksa. Kalau nggak bisa menerbitkan riset, nggak dilulusin gitu. Aduh, jangan kayak gitulah. Itu namanya zolim namanya. Ya. Kalau mau meningkatkan riset itu dosennya yang dipaksa. Oke, coba lihat bapaknya Pak Satrio ya, Pak Sumantri Brojonegoro. Ya, guru besar ITB juga, ya privilege banget ini Pak Satrio. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oh ya, jadi Pak Sumantri, ayah dari Pak Satrio ini mantan menteri juga teman-teman. Menteri ISDM malah ini ya. Nah ini boleh ya, kalau bidangnya teknik kimia itu menjabat sebagai Menteri ISDM. Karena kimia itu kan ya membahas tentang energi juga ya, bahan-bahan alam gitu. Nah ini baru pas ini. Ini bidang beliau ini teknik mesin, mengelola pendidikan tinggi gitu ya. Jadi saya rasa kurang pas. Tapi nggak apa, kita lihat aja gimana kinerja beliau ya ke depan selama 5 tahun ke depan. Oke, ternyata Pak Sumantri meskipun guru besar ITB pernah juga menjabat sebagai rektor UI. Oke, ia meninggal dalam masa jabatannya sebagai Mendikbud. Oh, pernah jadi Mendikbud juga ya. ISDM, Mendikbud. Coba di sini lebih jelas ya. Pak siapa? Pak Sumantri. Pak Sumantri pernah menjadi Mendikbud. Oh, sebentar aja, nggak sampai 1 tahun ya, di zaman Soeharto. 1973. Terus setelah itu menjadi Menteri Pertambangan Indonesia 1967. Oh, sebelumnya. Terus sebelumnya lagi pernah menjadi Rektor UI. Presidium ITB. Oh, dulu ITB itu ya, bukan rektor ya, tapi presidium. Ya, bukan orang sembarangan lah. Privilege ini yang saya sebut sebagai dinasti akademik. Ya, silakan nonton konten saya di YouTube tentang ini ya. Apa ini namanya? Dinasti akademik. Oke, itu beberapa komentar saya tentang Pak Satrio ya. Sekarang kita lihat wakil menterinya. Wakil menterinya ada banyak ya. Wamen Dikti. Oke. Oh ini Fauzan dan ini. Kemarin saya juga mengomentari siapa ini? Si Stella Christy. Coba kita lihat. Nah, ini
ada ternyata. Terus tadi Fauzan ya, Fauzan itu siapa ya? Fauzan Wamen. Prof Fauzan. Oh ini ya, yang menteri apa bekas atau ex rektor UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Memang kalau udah menterinya orang Muhammadiyah ini bawahannya juga ya diambil dari Muhammadiyah. Tapi nggak apa, Muhammadiyah itu lumayan bagus ya ininya, track recordnya dalam pengelolaan termasuk pendidikan tingginya. Kita mulai dari siapa dulu ini? Stella dulu mungkin ya. Ya, kita lihat Stella Christy. Stella Christy ini ternyata cukup terkenal ya. Oke, ini Stella Christy. Prof. Stella Christy, BA, MA, PhD. Oke. Beliau adalah keturunan Tionghoa, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dia memperoleh gelar sarjana dari Harvard University. Wah, S1-nya aja udah di Harvard. Dan nah ini kayaknya beliau ini apa ya? PhD-nya itu PhD yang gabung dengan S2-nya ya atau MA-nya mungkin ya. Kalau di luar negeri kan banyak. Jadi MA PhD gitu. Jadi satu. Jadi S2-nya sekaligus S3. S3-nya di Northwestern University di Amerika Serikat. Ya, S1-nya aja yang di Harvard. Setelah itu dia menjadi guru besar di Tsinghua University. Tsinghua University ini terkenal juga ya, university terbaik. Ini, Liga 9 di Tiongkok, di Cina. Di mana dia memegang posisi sebagai research chair, kepala riset di Laboratory of Brain and Intelligence. Oke. Berarti bidang beliau adalah psikologi ya, psikologi atau apa ini? Ya, cognitive science gitu. Oke. Tentang ini ya, kognisi. Dan berperan aktif sebagai penasehat sains dan pendidikan bagi pemerintah Indonesia. Oh, udah lama ya menjadi penasehat sains dan pendidikan. Dan sekarang akhirnya menjadi wakil menteri pendidikan. Saya yang heran itu begini, orang-orang yang ini kan contoh Mbak ya, saya panggil Mbak aja, karena kelihatannya beliau masih muda, atau Cece ya, Cici. Ini apa? Kok bisa ya dilirik sama Pak Prabowo atau pemerintah gitu? Apa memang sebelumnya pernah bertemu atau bagaimana? Kalau dulu yang saya tahu itu kayak Pak Mahfud MD ketika dipilih atau diangkat oleh Gus Dur menjadi menteri itu pernah ketemu Gus Dur itu cuma sekali saja, dan itu pun ketika di seminar gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya, Mbak Stella dengan Pak Prabowo ini pernah ketemu di mana gitu, terus akhirnya Pak Prabowo mungkin terkesan kepada beliau dan akhirnya ketika Pak Prabowo menjadi ini presiden, beliau diangkat ya. Luar biasa. Ini dan mungkin terutama karena beliau ini pakar di riset ya, riset terutama cognitive science, maka Mbak Stella ini diminta untuk mendukung ini Pak Satrio, terutama ini kan bidangnya sosial berarti ya. Jadi memang perlu ada satu atau dua orang yang melengkapi lah. Kalau tadi Pak Satrio kan bidangnya teknik mesin, nah jadi mungkin beliau nanti kepada permesinan dan seterusnya. Mbak Stella itu nanti di
sosialnya. Nah, ini kan banyak ya tentang pendidikan anak usia dini, ya sering menjadi narasumber ya untuk konteks pendidikan anak usia dini atau PAUD. Meskipun menurut saya beliau bidangnya bukan pendidikan ya. Ya ini psikologi kognitif. Bolehlah, bukan pendidikan secara ini ya, secara spesifik, tapi psikologi pendidikan. Nah, kalau di Indonesia ada istilahnya BK ya. BK itu bimbingan konseling. Mungkin mirip-mirip seperti itu. Hubungan atau perbedaan buku laporan tugas akhir tesis dan artikel jurnal apa udah? Apa ya? Ya kalau isinya mah sama sebenarnya. Sama aja Mas isinya. Cuma mungkin formatnya aja yang berbeda. Jadi ada buku yang isinya adalah hasil penelitian ada. Atau buku yang merupakan adopsi dari hasil disertasi itu ada. Ya kan? Sebenarnya sama aja. Semua ini adalah ya buku skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, ini semua kan merupakan produk dari riset ya. Jadi laporan riset, laporan penelitian. Nah, cuma tempatnya aja berbeda, wadahnya yang berbeda, terus ya wadahnya aja yang berbeda, isinya sama aja ya, tentang riset, tentang penelitian. Oke, luar biasa ini Mbak Stella, dan dia polyglot ya mungkin ya. Dibilang polyglot itu bisa disebut polyglot ketika sudah menguasai berapa bahasa ya. Ya, tapi ini luar biasa ini, bisa bahasa Indonesia jelas lah karena dia orang Indonesia, bahasa Inggris apalagi, bahasa Mandarin ya, bahasa Polandia. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Spanyol. Mungkin karena beliau sering di luar negeri juga ya. Ia menikah dengan Bartek Cech, seorang ilmuwan. Ya, biasanya orang ketemu jodoh itu ketika kuliah S1. Ini yang pernah menempuh pendidikan. Ya, kayaknya teman kuliah S1-nya di University of Harvard ya. Dengan gelar doktor, keduanya disebut sudah memiliki seorang anak laki-laki. Ini kalau Cek ini mungkin dari Cekoslovakia mungkin ya. Oke, itulah profil dari Mbak Stella. Kemungkinan arahnya ya arah dia memimpin wakil menteri Dikti, itu ya arahnya juga ke riset dan juga lebih mengayomi lah karena dia memang ini ya ke anak-anak ya mungkin ya. Kalau Pak Fauzan karena beliau ini mantan rektor ya. Nah, ini yang saya sebut ya. Kalau Pak Satrio ini mantan rektor itu pas banget ya. Cuma nggak apa, ini ditutupi dengan adanya sosok Pak Fauzan yang merupakan mantan rektor UMM. Ini dari Muhammadiyah. Ya, karena beliau orang Muhammadiyah, mungkin arahnya sama dengan ini ya. Yang ada di Diktilitbang Muhammadiyah. Coba Pak Fauzan ada di sini nggak ya? Bentar ya. Fauzan. Oh, nggak ada. Oke. Ya, sayangnya beliau tidak menduduki posisi di sini ya. Di Diktilitbang Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Setidaknya beliau punya pengalaman menjadi rektor di UMM. Oke, saya kira itu teman-teman cukup untuk hari ini. Bongkar-bongkar profil dan juga arah ya 5 tahun ke depan dari dua kementerian ini, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya, sampai ketemu lagi Senin depan ya. Dan juga sampai jumpa juga yang ada di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.